Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah, semua sehat. Ada yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk. Coba cek atribut. Semua pakai atribut dengan tertib? Oke, siap. Semuanya sudah memakai atribut dengan tertib. Baik, sekarang Ibu di kelas 4 dulu. Nanti Ibu mau mengajar di kelas 5. Nah, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Coba keluarkan buku LKS dan buku modulnya terlebih dahulu. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Coba buka LKS-nya halaman 38. Kita pelajari bersama-sama terlebih dahulu. Nah, gagasan pokok disebut juga apa? Gagasan utama atau ide pokok atau juga disebut pokok pikiran. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak di awal kalimat. Bagus. Sedangkan gagasan pendukung atau disebut juga dengan gagasan penjelas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu penjabaran dari gagasan pokok. Bagus. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kali ini nanti silakan dibaca lagi halaman 38 sampai dengan halaman 40. Kemudian nanti anak-anak ini di situ ada soal tentang Grebeg Sudiro, kemudian tari remo, dan tradisi malam selikuran. Silahkan nanti dibaca. Kemudian kalian sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu, satu kelompok 3 orang. Nanti setiap kelompok mengerjakan semua soal yang ada di LKS. Nah, dari bacaan yang tadi Bu Guru sebutkan, nanti anak-anak menyebutkan, dituliskan di situ gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Begitu anak-anak? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugasnya. Ibu mau ke kelas 5. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, di kelas 5 tadi sudah berdoa ya? Oke, sudah berdoa, sudah diabsen sama sekretarisnya? Baik, sudah diabsen. Coba kita cek dulu ketertiban atributnya. Alhamdulillah semuanya tertib. Nah, tadi sebelum Ibu masuk ke sini, kalian sudah mengamati kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alamnya tentang menjelaskan alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Baik, tadi Ibu sudah sempat memberikan gambar kepada kalian tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Baik, apa toh alat gerak hewan dan manusia? Alat gerak hewan dan manusia dan hewan terbagi menjadi 2. Nah, perlu kalian ingat, yang satu alat gerak aktif, kemudian yang satunya alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu terdiri dari apa? Otot. Nah, otot melakukan kontraksi untuk menggerakkan tulang. Nah, sehingga tulangnya dapat bergerak. Sedangkan alat gerak pasif atau tulang itu
memberikan dukungan dan bentuk tubuh untuk tubuh dapat bergerak dan menghasilkan gaya yang membuat tulang itu untuk dapat bergerak. Kemudian alat gerak itu melibatkan kerjasama antara tulang dan otot untuk menghasilkan suatu gerakan. Sekarang kita sebutkan dulu apa itu contoh alat gerak hewan. Ada yang tahu? Oke, ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada bulu getar pada hewan amoeba atau bulu cambuk. Sedangkan contoh alat gerak manusia itu ada tulang, otot, dan sendi di mana kita setiap hari bergerak. Nah, setelah itu kalian silakan dibuka LKS halaman 55. Di situ kerjakan dan diskusikan dengan teman kalian apa itu yang namanya alat gerak manusia dan alat gerak hewan. Silakan didiskusikan dengan teman satu bangku, kemudian nanti dipresentasikan di depan, kemudian dikumpulkan kepada Bu Guru. Sudah paham anak-anak tugasnya? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, Ibu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Baik. Oke, sudah 10 menit. Anak-anak, boleh? Ada yang berani maju ke depan, menjelaskan ke depan? Oke, silakan. Maju ke depan. Bagus, kita beri aplaus dulu kepada teman kita yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk tetap mempelajari alat gerak hewan dan manusia di rumah ya. Di rumah LKS-nya dikerjakan halaman 55. Oke, sekian dari Ibu Guru. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.